Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raptor Mukti dengan NIM 12410103008 dari kelas Algo 2E. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas saya. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menyelesaikan sebuah labirin sederhana. Ini adalah contoh labirin yang saya temukan di Google. Nah, di sini saya disuruh untuk membuat program yang bisa menemukan jalan dari satu titik ke titik yang lain, atau dari titik start ke titik finishnya. Nah, di sini untuk labirinnya sendiri, di sini dibuat menggunakan sebuah data. Di sini untuk membuat labirinnya menggunakan kotak-kotak, yang dimana kotak-kotak tersebut akan direpresentasikan oleh angka 1 ataupun 0, dimana angka 1 itu merupakan temboknya, dan jalannya itu adalah direpresentasikan oleh angka 0. Jadi untuk misal tabelnya dengan tampilan seperti ini, berarti tabelnya itu akan berisi data, akan terbuat dari data yang seperti ini. Ini kan jalan, berarti di sini ada 0 0 0 0. Kemudian karena di bagian sini itu jalan buntu atau tembok, maka di sini akan diperoleh dari angka 1 1 1. Seperti pada nah, seperti ini contohnya. Di sini adalah contoh data yang akan kita buat untuk menjadi labirin, dimana di sini ada angka 0 yang menjadi jalan nantinya, dan di sini 1 yang merupakan representasi dari temboknya. Nah, di sini untuk algoritma programnya sendiri, misal saya buat titik awalnya di sini. Nah, titik ini harus mencari jalan menuju ke titik Y misalkan. Untuk algoritma sendiri, di sini titiknya harus bergerak menuju segala arah yang memungkinkan untuk ke titik finishnya. Nah, untuk itu untuk gerakan dari titiknya sendiri itu kita urutkan. Jadi untuk gerakannya yang pertama itu ke atas, kemudian ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Ini adalah gerakan yang sudah kita set untuk titiknya ini. Jadi titiknya ini akan bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri sesuai dengan jalan yang tersedia. Bila misalnya titik ini menghadapi tembok, di sini kan bisa dilihat kalau titik ini ke atas,
Kalau misalnya titik ini ke atas kan tidak bisa karena ada tembok. Maka gerakan yang akan dilakukan adalah ke bawah karena gerakan tersebut sudah kita urutkan. Nah, berarti akan ke bawah. Nah, di sini selama dia tidak menghadapi tembok, dia akan bergerak terus ke bawah terus hingga dia mencapai tembok atau mentok. Nah, jika sudah mentok, tidak bisa ke bawah, maka sesuai prioritas gerakan, maka si titik X ini akan bergerak ke atas. Nah, jika kita buat programnya hanya seperti itu, maka titiknya akan bergerak ke atas dan ke bawah terus-terusan. Meskipun ada di sebelah kanan maupun kirinya itu kosong, dia akan bergerak ke atas dan bawah terus-terusan. Untuk itu kita perlu menandai setiap langkah yang dilewatinya. Misalkan di sini kan ke bawah, nah ini kita tandai seperti ini. Nah, dan saat ini ke bawah terus, titik ini kan sudah ditandai. Nah, titiknya sudah ditandai. Nah, saat titiknya ini ke atas, nah saat otomatis saat titik ini kembali lagi menelusuri atau ke atas, saat dia menemukan jalan kosong, dia akan memprioritaskan jalan kosong tersebut daripada jalan yang sudah ditandai. Jadi karena ini kan sudah mentok, ini ke atas. Nah, karena di sini ada X, sementara di sini kosong, maka titik ini akan bergerak ke sini. Nah, kemudian titik ini ditandai seperti itu terus. Nah, kemudian sudah mentok, sesuai prioritas dia akan ke atas. Nah, saat sudah tidak ada jalan lagi kecuali satu jalan, dia akan menelusuri jalan tersebut. Sama seperti yang ini, dia akan ke bawah lagi. Nah, saat dia menemukan jalan yang belum ditandai, dia akan berjalan ke jalan tersebut. Nah, seperti itu untuk seterusnya hingga titik ini mencapai titik finishnya. Nah, untuk algoritmanya sendiri seperti itu. Sekarang untuk penulisan programnya, yang pertama kita buat dulu program untuk menampilkan labirinnya. Nah, di sini kita sudah disiapkan test case-nya. Di sini ada test case 1 dan test case 2. Sebentar. Nah, di sini data ini merupakan yang akan menjadi labirin kita. Nah, sebelum data ini di sini ada 2 buah angka 8. Apa maksudnya? Di sini maksudnya untuk angka 8 pertama, yaitu seberapa banyak baris labirin yang akan kita buat.
ini kan 8, berarti ini ada 8 baris ke bawah. Nah, kemudian untuk ini angka 8 yang kedua itu merupakan jumlah angka untuk setiap barisnya. Di sini kan 8, berarti jumlah angka di sini maksudnya banyaknya adalah 8. Di sini juga sama 8. Nah, di sini ada angka 3 dan angka 6. Di sini merupakan titik awal atau titik startnya. Kemudian di sini ada 5 dan 1 yang merupakan titik akhirnya. Nah, untuk memasukkan data-data ini kita perlu input. Sebelumnya tentunya kita perlu tempat untuk menggambar. Nah, tempat itu adalah kanvas dari Tkinter. Nah, untuk bisa memunculkannya, yang pertama kita mengimport package Tkinternya dulu. Dan di sini kita bisa inisialkan dengan TK. Nah, agar bisa muncul windownya atau seperti ini. Nah, kita perlukan untuk Nah, di sini untuk menampilkan kanvasnya, yang pertama kita import dulu package-nya Tkinter, kemudian kita aliaskan dengan TK. Dan di sini ada window sama dengan tk.tk. Di sini kita gunakan untuk menampilkan window-nya atau yang seperti ini. Kemudian di sini ada window detail labirin. Di sini untuk mengubah detailnya, jadinya nantinya akan bertitel labirin. Kemudian agar bisa kita menggambar pada window tersebut, kita perlukan kanvas. Nah, di sini kita gunakan tk.canvas. Kemudian kita bisa mengatur ukuran dari kanvasnya. Ini kita atur untuk width-nya 1000 dan width-nya 600. Nah, selanjutnya untuk menginput datanya, dan jalurnya kita perlu input. Yang pertama, untuk baris pertama kita perlu input. Untuk menginput berapa banyak baris dan berapa banyak data tiap barisnya. Di sini kita gunakan input. Kemudian karena ini dipisahkan oleh spasi ya, kita split ukuran dot split spasi. Kemudian di sini ada ukuran 0. Yang ini 8 yang pertama. Salah. Kemudian ukuran 1 di sini yaitu 8 yang 2. Di sini kita convert menjadi integer agar nanti saat kita gunakan untuk for itu tidak error. Nah, ini kita siapkan list kosong untuk menampung data ini. Kemudian kita buat for i in range untuk ukuran 0. Di sini kita siapkan list kosong lagi. Kemudian di sini ada input untuk menginput datanya. Kemudian untuk tiap inputan yang masuk akan kita masukkan ke dalam list sementara ini. Kemudian nanti di akhir kita list sementara ini kita masukkan ke dalam list ini, hingga nantinya akan datanya berbentuk list 2 dimensi atau list dalam list, print peta misalnya. Kita komen dulu yang bawah.
Untuk program di bawahnya akan kita jelaskan nanti. Nah, di sini saya mengeranya menggunakan CMD ya. Nah, kemudian nah bisa kita lihat kalau datanya itu di sini ada list di dalam list ini. Nah, datanya akan menjadi seperti ini nanti. Kemudian kita perlu juga untuk memasukkan titik-titik ini. Ini tentunya akan sangat penting. Nah, di sini sama kita perlukan input, kemudian karena dipisahkan dengan spasi kita split, kemudian hasilnya kita simpan ke dalam variabel. Ini yang pertama titik awal dan kemudian titik akhir. Seperti itu dulu untuk tampilan tabelnya nanti. Nah, kemudian untuk menampilkan tabelnya kita perlu dua buah for di sini agar bisa menjadi seperti ini kotak-kotaknya nanti. Kemudian nantinya di setiap kotaknya akan kita beri warna sesuai angka yang ada, angka-angka ini maksudnya. Nah, di sini kita tetapkan dulu untuk titik awalnya, yaitu Y1 sama dengan 40 dan X1 sama dengan 40. Ini adalah koordinat awal untuk kotak-kotaknya nanti akan membentuk labirin. Kemudian nah, di sini yang list tadi kita pecah untuk menjadi list sendiri-sendiri, karena tadinya kan list dalam list. Nah, kita pecah list tersebut. Nah, di sini kita buat kotaknya dengan cnv.create rectangle, yaitu X1 ini, Y1 ini, kemudian kita tambahkan 40 untuk membentuk kotaknya nanti, atau jarak dari kotaknya. Kemudian kita isi dengan warna. Nah, di sini warnanya kita tentukan berdasarkan angka-angkanya. Nah, untuk tambahan di sini kita juga saya juga menampilkan angka-angkanya pada tiap kotaknya gunakan create.text. Kemudian di akhir, agar kotak-kotaknya ini bisa berjejer seperti ini, kotaknya kita perlu geser, atau titik awalnya kita perlu geser. Nah, untuk pergeserannya sendiri sama dengan X1 yaitu 40, kemudian Y1 nya kita juga geser 40. Mari kita tes. Nah, hasilnya akan menjadi labirin seperti ini. Ini kan bisa dilihat. Nah, kalau di sini kan sama.
8 kali 1. Dan ini ada 1. Nah, 0 di sini kita gunakan sebagai jalannya nanti. Sini kenapa kita yang y-nya kita set terlebih dahulu daripada x-nya, karena z-nya nanti, nah z-nya akan karena nanti tiap perulangan agar x-nya tetap, untuk x-nya nanti agar sama, di sini kan x-nya sama, maksudnya sejajar. Nah, ini karena di sini kita set x-nya di sini, kemudian agar bisa bergeser kita tambahkan 40 di sini kan. Jadinya seperti ini. Kemudian agar bisa ke bawah seperti ini, kita geser juga y-nya plus 40. Nah, untuk algoritmanya sendiri kita menggunakan rekursif. Ya, di sini menggunakan rekursif. Bisa lihat di sini saya menggunakan fungsi. Sebelumnya ini saya jelaskan nanti. Di sini kita buat fungsi. Di sini membuat jalan keluar, namanya jalan keluar. Di sini ada 3 parameter, yaitu pertama mesh, yang kedua start, kemudian finish. Nah, di sini mesh ini merupakan list kita nanti, yaitu peta. Kemudian start ini merupakan titik awal, dan finish merupakan titik akhirnya nanti. Nah, di sini karena start dan finishnya merupakan berisi 2 buah angka, kita bisa lakukan seperti ini untuk memecahnya ke dalam variabel tersendiri. Pertama startnya x dan y, kemudian finishnya xf dan yf. Nah, di sini saya set untuk mesh x, yf dan xf nya sama dengan 4, yang merupakan finishnya. Karena kan tadi bentuknya list 2 dimensi kan, jadinya kita bisa menggunakan indeks, 2 buah indeks seperti ini. Di sini kita set mesh y dan x nya, yaitu mempunyai angka 2. Nah, ini saya jelaskan nanti. Nah, di sini bentar. Nah, kan prioritasnya kan tadi bentar. Prioritasnya tadi kan ke atas, bawah, kanan, kiri, ya kan? Nah, berarti untuk melakukan pengecekan seperti itu, kita cek apakah untuk yang pertama ke atas dulu, apakah yang ke atas itu sama dengan 0 atau jalan. Kita bisa menggunakan seperti ini, if mesh atau
list datanya tadi y-1 karena kan ke atas, berarti y-nya dikurangi 1. Kemudian x sama dengan 0. Nah, di sini kemudian if jalan keluar. Nah, di sini akan terjadi rekursif, di mana ada pemanggilan dirinya sendiri di sini. Nah, di sini selama jalannya itu y-1 itu tidak sama dengan 4 atau titik finishnya, maka ini akan dijalankan terus. Program ini akan dijalankan. Nah, ya, jika program ini dijalankan, jika y-1-nya sama dengan 4 atau sudah finish, maka dia akan mengembalikan true. Di sini kemudian ada if ini sama dengan true, return true. Apa maksudnya? Di sini kita cek apakah fungsinya ini mengembalikan true atau tidak. Maksudnya apakah fungsinya ini sudah mencapai finish atau belum. Jika belum atau tidak jika mengembalikan true atau sudah mencapai finish, maka fungsi ini juga akan mencapai maka fungsi ini juga akan mengembalikan true. Nah, untuk apa mengembalikan true di sini? Agar membuat rekursifnya berhenti. Sama seperti yang lainnya. Di sini kan ada yang pertama untuk gerak ke atas, kemudian untuk yang gerak ke bawahnya di sini perbedaannya hanya di sini y+1 karena ke bawah kan berarti y-nya tambah 1. Kemudian ke kanan x-nya berarti ditambah 1. Kemudian ini untuk ke kiri, berarti ke kiri kan y-nya dikurangi 1. Bentar. Misal seperti ini koordinatnya kan, kalau misalnya ini y, ini x. Nah, misalnya kalau ke atas kan berarti y-nya ditambah. Nah, kalau misalnya ke bawah berarti kan y-nya dikurangi. Nah, misalnya ke kanan berarti kan x-nya ditambah. Kalau ke kiri kan x-nya min, seperti itu. Nah, untuk ke bawah nah ini sama, hanya beda di indeksnya saja. Maksudnya ini seperti apa? Nah, dia akan menjalankan fungsi ini terus selama selama belum mengembalikan true. Misalnya kan dari sini dicek apakah yang pertama atas kan tembok, berarti tidak sama 0, tidak sama dengan 0, berarti kan tidak dijalankan. Dan ini ke bawah, nah ke bawah kan karena 0, berarti ini dijalankan, red. Nah, berarti fungsi ini ke bawah. Nah, itu untuk perulangan pertama. Karena di sini ada dipanggil fungsinya lagi, maka akan terjadi perulangan lagi. Kemudian dicek lagi apakah yang di atasnya itu 0, ternyata bukan. Apakah yang di bawahnya, berarti ini tidak dijalankan. Kemudian dicek lagi apakah di bawahnya 0. Oh iya, berarti yang ini dijalankan.
Itu untuk rekursif kedua. Nah, kalau misalnya sudah mentok seperti ini, bagaimana? Nah, karena di sini hanya menerima 0 kan, ya di sini kan hanya menerima 0 atau 4. Di sini sama dengan 0, sama dengan 4. Sama dengan 0, sama dengan 4, sama dengan 0, sama dengan 4, sama dengan 0, sama dengan 4. Nah, di sini kan kalau misalnya mentok kan 1. 1 1 ke atas ini kan sudah dilewati kan, berarti sudah ditandai 2 itu kan. Ya, ini 2 ini saat sudah dilewati maka akan ditandai 2 ya. Lupa menjelaskan tadi. Nah, ini. Nah, kemudian karena fungsi ini hanya menerima 0 ya, maka bisa dibilang fungsi ini akan kembali ke awal. Bisa dibilang fungsinya akan mundur ya. Perulangannya akan mundur jika menurut saya. Kemudian ya yang sudah dilewati lagi maka akan ditandai 3 karena di sini mentok. Nah, di sini akan 3. Nah, bisa dibilang di sini akan kembali lagi hingga dia mencapai 0. Kan ini dicek if sama dengan 0, if ke bawah sama dengan 0, if kanan sama dengan 0, if ke kiri sama dengan 0. Jika sudah mentok, dia akan kembali seret hanya untuk mencari 0. Kan dia hanya menerima masukan 0 dan 4. Nah, jika sudah 0, dia akan menjalankan dia akan rekursif lagi. Ya, untuk sebelumnya juga masih rekursif sih. Nah, seperti itu terus hingga mencapai Y. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita coba tampilkan. Nah, ini kita menggunakan untuk menampilkannya. Ini hanya sebagai bonus ya, bonus buat penjelasannya lebih jelas. Kita ubah fontnya agar lebih kelihatan. Nah, kita jalankan. Nah, jadinya seperti ini kan 2 ke atas mentok kan 3, 2 mentok kembali lagi 3 karena sudah dilewati kan 3, kemudian ini baru dilatih kali 2 hingga mencapai titiknya. Nah, kelihatan. Nah ya, seperti itu. Untuk test case yang kedua bisa kita coba juga. Salah. Nah, seperti ini bisa dilihat sini 2 seret sampai sini kan mentok. Nah, dia akan kembali lagi karena ini akan berubah menjadi 3 karena sudah dilewati ya. 2 dan mentok kembali lagi, cari jalan yang lain. 2. Nah, sini atas mentok, dia kembali lagi untuk mencari 0. 2 atas mentok lagi, mencari jalan yang masih 0, red hingga ketemu 4. Nah, itu hasil akhirnya seperti ini ya. Karena kan yang tadi kan saat fungsinya dijalankan berarti list di dalamnya kan otomatis juga berubah. Nah, kan di sini berarti ini nantinya juga mengikuti list yang sudah dijalan yang
telah dijalankan fungsi ini, maka jadinya akan seperti tadi. Saya ulang lagi. Bentar. Untuk sekarang langsung menampilkan grafisnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk test case kedua seperti ini hasilnya. Ini 3 yang tandanya berarti sudah dilewati. Ini 2222 sudah dilewati. Sudah dilewati, berarti sudah dilewati. Nah, ini sudah mencapai garis finishnya. Yang 4 ini garis finish ya. Kemudian untuk test case yang pertama, nah hasilnya seperti ini dilewati, yang merah ini, dan yang hijau adalah jalan yang benar ya. Sudah finish sampai finish 4. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila jika terlalu belibet atau susah dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.